Cadangan Perwira Upacara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Kota Malang, pembawa acara, Bagian Protokol dan Komunikasi Bendera Merah Putih, Paskibraka Kota Malang, Kormus, Paduan Suara, Gita Buana Dwija Kota Malang, binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, semua pasukan upacara yang terdiri dari 1 SST TNI Angkatan Darat dari Yon Arha, dan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan saya ambil alih. Para komandan pasukan ke samping barisan. Kerjakan! Hormat dulu. Baik kanan. Ya. Parade, istirahat, di tempat. Hadirin peserta upacara yang kami hormati, kami atas nama panitia demi tertib dan khidmatnya upacara ini, kami mohon kepada hadirin yang membawa telepon genggam atau radio panggil selama berlangsungnya upacara, mohon nada dering disesuaikan. Dan kepada rekan-rekan pers, pada saat berlangsungnya upacara pengambilan gambar di satu titik yang telah ditentukan. Selanjutnya, selamat mengikuti jalannya upacara. Malang selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Siap! Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Right! Tegak! Senjata! Right! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Undangan dimohon berdiri.
Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Untuk kita ini. Cengren aku bisa macam. Kalau lepas sur. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilahkan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap? Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia di depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat jajaran Forkopimda Koordinator dan Forkopimda Kota Malang beserta istri atau suami, yang terhormat anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, yang saya hormati saudara-saudara Kota Malang beserta istri, yang saya hormati jajaran staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang beserta istri atau suami, yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi, pimpinan instansi vertikal, jajaran pejabat sipil, TNI Polri, serta pimpinan perbankan, yang saya hormati pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, pimpinan media, serta para kepala sekolah di Kota Malang, undangan dan hadirin peserta upacara yang berbahagia. Berucap syukur yang teramat dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat yang sangat luar biasa, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti upacara peringatan ke-116 Hari Kebangkitan Nasional dengan tema Kebangkitan Kedua Menuju Indonesia Emas tanggal 20 Mei tahun 2024. Saya selaku pejabat Wali Kota Malang mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai momentum meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan, nasionalisme dan kesadaran masyarakat Kota Malang untuk bangkit dan berjuang bersama menghadapi segala tantangan yang ada di era globalisasi ini guna mendukung tercapainya impian dan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Selanjutnya akan saya sampaikan beberapa hal yang dititipkan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia melalui sambutannya pada upacara peringatan ke-116 Hari Kebangkitan Nasional sebagai berikut. Bahwa saat ini di kehidupan dengan kemajuan teknologi yang melesat cepat, kita telah memilih bukan hanya ikut serta, tetapi lebih dari itu, menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Dan dimulai dari sekarang hingga 2 dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua. Dan sebagai bentuk refleksi atas pilihan tersebut, beliau mengatakan agar kita berkunjung kembali pada sejarah yang telah membentuk kebangsaan kita. Diawali dengan organisasi Budi Utomo yang merupakan suatu organisasi modern pada zamannya yang bergerak untuk menghadirkan semangat nasionalis demi kemerdekaan di tanah Hindia Belanda. Sebelum Budi Utomo adalah Kartini, perempuan dari kota kecil Jepara yang sadar betul bahwa dalam zaman baru yang modern, peralatan paling mumpuni adalah pendidikan sebagai wahana untuk membebaskan manusia dan bangsa dari belenggu penjajahan. Bagi Kartini, pendidikan merupakan jalan yang dapat menguak horizon dan peradaban yang baru bagi kaum bumi putra. Apa yang digagas Kartini telah memberikan inspirasi penting bagi sumbu-sumbu kecil, yakni para kaum muda, embrio bangsa yang lahir dari kemajuan modern dan pencerahan, dan dari kaum muda berpendidikan yang tidak kehilangan identitas keindonesiaannya. Di tangan kaum muda terdidik inilah cita-cita kemerdekaan dan kebebasan dirumuskan dan diperjuangkan. Apa yang digagas Budi Utomo, Kartini, dan para embrio bangsa kemudian dirumuskan Bung Karno sebagai jembatan emas yang pada ujungnya akan selalu ada kemungkinan yang dapat membawa Indonesia menuju kebaikan ataupun sebaliknya. Yang dalam bahasa Bung Karno, bahagia bersama atau menangis bersama. Disinilah Bung Karno mengingatkan kita pentingnya momen agar kita mengambil keputusan yang tepat dan cermat untuk membawa kita pada jalan yang mengarah pada kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian halnya dalam menghadapi tantangan dan peluang saat kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bagian dari peradaban kita hari ini, serta inovasi-inovasi teknologi yang telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner. Kita harus melanjutkan semangat kebangkitan
yang telah dipancangkan pendiri bangsa. Di titik ini, gambarannya semakin jelas, penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyongsong Indonesia Emas. Terlebih dengan bonus demografi menunjukkan bagaimana 60% penduduk Indonesia dalam 2 dekade ini menjadi tenaga usia produktif yang siap mengembangkan inovasi-inovasi baru bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Dan sebagaimana telah berkali-kali dinyatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, ada peluang menjadi negara maju dalam 10 hingga 15 tahun ke depan dengan memaksimalkan bonus demografi, dan kesempatan ini hanya datang 1 kali. Oleh karenanya, kita sama sekali tidak boleh keliru dalam memilih langkah. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital. Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi. Ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan meroket hingga 1 triliun US dollar pada tahun 2030. Selain itu, dalam aspek bisnis, sosial, dan ekonomi, transformasi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis. Sementara itu, dalam aspek sosial dan lingkungan, transformasi digital mampu meningkatkan akses terhadap berbagai teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Potensi-potensi ini tentu mendukung percepatan transformasi digital sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6 hingga 7% untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada tahun 2045. Dengan pencanangan percepatan transformasi digital nasional oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang dipacu beberapa tahun terakhir ini, tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama. Kerja bersama dari seluruh komponen bangsa telah menggerakkan seluruh komponen bangsa, menggerakkan produk transformasi dengan pasti. Hasil demi hasil bisa mulai dinikmati, mulai dari kalangan perkotaan sampai dengan pedesaan di seluruh penjuru tanah air. Oleh karenanya, kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita untuk menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan kemajuan yang terpampang di depan mata. Mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita menjadi modal dasar menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita rayakan upacara yang saya banggakan. Demikianlah beberapa poin amanat Menteri Komunikasi dan Informasi yang saya sampaikan. Selaras dengan hal itu, melalui peringatan ini, saya berharap dapat menjadi momentum membangkitkan semangat kebersamaan, kolaborasi, serta sinergitas seluruh elemen masyarakat Kota Malang dalam menggali potensi-potensi yang ada guna mewujudkan Kota Malang lebih maju dan lebih berkelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Persembahan lagu Satu Nusa Satu Bangsa.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari. Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Izin atasan pasukan siap gerak hadap kiri gerak pundak kiri senjata gerak maju. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah